Puji nama Tuhan. Saya penuh dengan sukacita saudara karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada di gedung gereja ini, demikian juga yang ada di rumah. Saya percaya bahwa tidak kebetulan saudara boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, firman Tuhan hari ini saya awali dengan ada satu istilah dalam dunia psikologi saudara yang dikenal sebagai retarded. Retarded. Saudara, apa yang dimaksud dengan retarded? Retarded ini maksudnya adalah manusia, dan khususnya dalam hal ini adalah anak-anak atau remaja yang mengalami keterbelakangan mental. Yang mengalami keterbelakangan. Jadi anak usia 10 tahun tapi kecerdasannya seperti anak 4 atau 5 tahun. Atau misalnya anak yang 12 tahun, tapi kecerdasannya mungkin kecerdasan 6 atau 8 tahun. Sehingga orang ini saudara ketika dia dewasa, misalnya umur 25 tahun misalnya, ketika dia beranjak kepada pemuda, waktu usianya misalnya 25 tahun, tapi kelakuannya seperti anak umur 12 atau 13 tahun. Saudara bisa bayangkan kalau orang seperti ini misalnya sudah 40 atau 50 tahun, ya dia tetap mengalami ketertinggalan. Misalnya usia 50 tahun, tapi karakternya misalnya masih usia pemuda. Nah, ini tentunya disebut dengan ketertinggalan. Tapi sesungguhnya juga saudara, dalam hal kerohanian, dalam hal rohani juga, hal ini juga bisa berlaku saudara. Di mana seseorang yang mungkin sudah punya umur, ini maksudnya bisa umur fisik, bisa juga umur sudah berapa lama orang itu mengikut Tuhan. Ya, jadi saudara, bisa saja seseorang itu misalnya usianya sebenarnya sudah tua. Kita sebut istilahnya tua ya. Seseorang itu bisa saja usianya sudah tua, tapi kerohaniannya tertinggal saudara. Tertinggal. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal 5, saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan ini kiranya boleh menjadi perenungan kita bersama-sama saudara. Saya akan baca dalam Ibrani pasal 5, yang ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sudah perhatikan, lamban dalam hal mendengarkan. Terbelakang, tertinggal. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan di sini saudara, susu dan bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, saya dalam membicarakan hal ini saudara, maka pertama-tama ini saya kenakan kepada diri saya sendiri saudara. Saya tidak menghakimi siapapun juga, tapi pertama-tama saya menegur diri saya sendiri. Saya menghakimi diri saya sendiri. Maka betul sekali saudara, firman Tuhan ini, kalau kita jujur saudara, maka ada satu hal yang seharusnya kita miliki saudara. Ada satu hal yang seharusnya kita miliki, yaitu perasaan krisis. Perasaan krisis ini harus dimiliki oleh setiap kita saudara. Dan saya mengatakan begini, kalau saudara memiliki perasaan krisis, saudara punya harapan. Saudara kalau memiliki perasaan krisis, artinya begini, usiaku udah seperti ini. Seharusnya dalam Tuhan juga begitu saudara. Dalam usia kita, misalnya seperti saya katakan 50 lebih ya.
Saudara, seperti usia saya ini, sebenarnya saya sudah harusnya mencapai level rohani yang seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Maksud saya begini saudara, saya tahu kelemahan-kelemahan saya juga. Artinya untuk usia seperti saya, seharusnya saya sudah mencapai kesucian seperti ini. Harusnya saya sudah mencapai kedewasaan seperti kira-kira seperti ini. Seharusnya saya sudah menjadi orang yang sudah sangat sabar misalnya saudara. Seharusnya saya sudah betul-betul sudah bijaksana dalam hal kerohanian. Nah saudara, hal itu misalnya kalau saya kaitkan dengan diri saya seperti itu saudara. Maka ada perasaan krisis dalam diri saya bahwa seharusnya dalam usia saya seperti ini, saya sudah tertinggal. Saya sudah ketinggalan. Nah saudara, saya sudah ketinggalan. Maka yuk saya mengajak kita semuanya saudara, yang mendengarkan firman Tuhan ini, yuk kita sama-sama, kita sungguh-sungguh memperkarakan kerohanian kita. Mari kita serius memperkarakan kerohanian kita. Saudara, saya menemukan ada orang yang tidak serius dalam hal ini. Mereka tidak mempedulikan hal ini. Mereka menganggap diri mereka oke. Mereka menganggap everything is okay. Nggak ada masalah. Saya aja nggak masalah, kenapa kamu pusing? Kira-kira begitu saudara. Dia merasa apa yang kurang dalam diri saya? Kenapa kamu pusing mikirin saya? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur kalau kita memperhatikan di dalam kerohanian saudara, dalam kekristenan saudara, maka sesungguhnya banyak di antara kita juga yang sebenarnya mengalami retarded ini tadi, ketertinggalan ini tadi saudara. Seharusnya misalnya pemuda, harusnya kalau kita sebagai pemuda, iman kita juga seharusnya sebagaimana seharusnya pemuda beriman kepada Kristus. Bagaimana seharusnya seorang pemuda berkarakter secara pantas, secara normal di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita sudah dewasa, saya sebut ya, dalam hal ini berbicara tentang usia. Kalau memang usia kita sudah dewasa, seharusnya juga saudara, pengertian kita tentang iman kepada Kristus. Demikian juga sikap kita kepada kebenaran firman Tuhan. Seharusnya juga itu mengikuti saudara. Itu seharusnya mengikuti. Seharusnya dengan bertambah usia kita, maka kedewasaan kita juga bertambah. Saudara, di sini sedikit kita membedakan antara tua dan dewasa. Kalau tua itu otomatis saudara. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang supaya dia dapat tambah tua? Nggak perlu ngelakuin apapun. Saudara tidak usah bekerja, nggak usah mikir, nggak usah hidup baik-baik. Saudara udah berbuat apa saja semau saudara, baik saudara bekerja maupun tidak bekerja. Saudara otomatis tambah tua. Amin saudara ya. Pasti tambah tua. Tapi kalau yang namanya kedewasaan, dewasa ini berbicara tentang ini pola pikir kita, sikap kita yang benar, bagaimana kita semakin bijaksana, bagaimana kita semakin bisa mengendalikan diri kita, bagaimana seharusnya kita bersikap baik di hadapan Tuhan. Dan lain sebagainya. Sebenarnya pengertian dewasa ini pun sebenarnya pengertiannya dalam sekali, tapi kira-kira saya mengambil inti-intinya saja. Itulah kira-kira perbedaannya antara tua dan dewasa. Jadi kalau tua otomatis saudara. Dewasa tidak otomatis. Berarti kita membutuhkan satu perjuangan. Kita membutuhkan satu usaha. Kita membutuhkan kerja, bahkan kerja keras. Supaya kita dapat dewasa saudara. Kita harus membedakan juga misalnya Alkitab mengatakan. Misalnya kita harus hidup seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya gini. Kalau secara iman kepada Tuhan memang kita harus seperti anak-anak. Seorang anak itu dia begitu percaya kepada orang tuanya. Percaya kita kepada Tuhan juga harus seperti anak-anak. Harus seperti anak-anak. Tapi kita harus bedakan antara anak-anak dan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu adalah sifat yang tidak dewasa. Itu adalah sikap yang sebenarnya belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi saudara, sikap hati kita memang harus seperti seorang anak kepada orang tua, yaitu seorang anak begitu percaya kepada ayahnya, begitu percaya kepada orang tuanya. Maka kalau Tuhan mengatakan, kamu harus seperti anak-anak, artinya sebenarnya penyerahan kita kepada Tuhan,
kepercayaan kita kepada Tuhan, ketidakraguan kita akan cinta kasih Tuhan. Demikian juga kepastian dalam hati kita akan pemeliharaan Tuhan. Itu harus seperti anak-anak, bahwa Tuhan pasti memeliharaku, bahwa aku pasti dicintai oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar mempedulikan aku. Nah, ini yang dimaksud dengan sikap hati seperti anak-anak, dan itu harus kita miliki. Itu harus kita miliki. Tetapi kekanak-kanakan adalah, ini berbeda saudara. Ini kalau kekanak-kanakan itu negatif. Kekanak-kanakan itu negatif saudara. Ya, di mana seseorang tidak bersifat dewasa, ya, lalu tidak bijaksana dalam berpikir, lalu melangkah dulu sebelum berpikir, dan penyesalan belakangan dan sebagainya. Itu adalah sifat kekanak-kanakan saudara. Dan Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Saudara, terus terang saja saudara. Sekarang kita melihat misalnya di sekitar kita. Seharusnya kita bangga. Misalnya begini. Kita melihat misalnya ada orang yang masih muda. Umur belasan tahun. Tapi sudah setia ikut Tuhan. Cinta Tuhan. Nah, bukankah seharusnya kita harus menghormati orang seperti ini? Ini orang seperti ini berarti dia memiliki kecerdasan rohani. Dia memiliki kecerdasan rohani. Jadi artinya saudara, pertumbuhan usianya itu berbanding lurus dengan pertumbuhan imannya. Bahkan saudara, pertumbuhan imannya itu cepat gitu ya saudara ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, pemahaman kognitifnya saja. Bukan hanya tentang kecerdasan dia berpikir saudara. Tapi kecerdasan dia bagaimana menanggapi Tuhan. Kecerdasan dia bagaimana dia bereaksi di hadapan Tuhan. Saudara, misalnya begini. Ada anak-anak muda saudara. Mungkin usianya masih 20-an tahun ya. Tapi mereka misalnya sudah hidup jujur. Mereka misalnya disogok berapapun untuk mengatakan ketidakbenaran, mereka menolak. Mereka bilang tidak, ini nggak benar. Saya harus bilang begini, karena yang benar adalah ini. A. Kalau kamu menyuruh saya B, saya tidak mau. Karena yang benar bukan B, tapi A. Saudara, sikap pemuda seperti ini sungguh-sungguh patut dihormati. Sikap pemuda seperti ini dia berarti sudah mengalami kemajuan yang baik di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh apa saudara? Kemajuan kerohanian dia sudah sangat menggembirakan. Sekarang misalnya kita melihat ada orang yang sudah tua, 40, 50 tahun atau 60 tahun. Betapa menyedihnya kita melihat. Saya tidak mengatakan bahwa semua ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, misalnya ada seorang pemuda umur 20 tahun, mereka hidup jujur, berkata jujur, bersikap jujur, tidak pura-pura. Lalu misalnya ada orang tua, saudara. Mereka berkata tidak jujur, saudara. Karena sudah terbiasa misalnya tidak jujur, maka ketidakjujuran menjadi gaya hidup mereka. Nah saudara, memang yang satu sudah tua, satu masih muda. Tetapi saya dapat pasti katakan bahwa pemuda yang masih muda ini tadi, dia lebih dewasa dalam Tuhan. Daripada orang yang tua ini tadi, dia sudah tua tapi belum dewasa dalam Tuhan. Nah ini contoh sederhana saudara. Saya memberikan contoh yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Saudara, misalnya seorang pemuda, tetapi saudara, saya tidak mengatakan bahwa semua orang tua begitu. Ada yang sudah tua, maka kerohanian dia itu juga saudara, seiring dengan berjalannya waktu, maka dia semakin bijaksana. Bahkan sebenarnya saudara, kita patut bersyukur. Banyak orang-orang dalam gereja juga, mereka semakin tua, mereka bertambah rohani, mereka bertambah bijaksana, mereka bertambah takut akan Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan. Nah, orang seperti ini, mereka bukan hanya tua tapi dewasa dalam Tuhan. Saudara, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita memperkarakan kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Mari kita memperkarakan kerohanian kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini lebih penting daripada apakah kita sudah menerima pekerjaan atau tidak, apakah uang kita banyak atau tidak, apakah kita tinggal di rumah sendiri atau ngontrak, apakah kita punya teman hidup atau tidak, apakah kita punya keterampilan-keterampilan yang lain atau tidak, saudara. Tapi kedewasaan rohani kita, kedewasaan rohani inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Ini lebih utama dari apapun juga. Amin. Lebih penting dari apapun juga yang kita perkarakan, saudara. Adakah prestasi yang lebih besar daripada menyenangkan hati Tuhan? Saudara, maka prestasi yang terbesar yang dapat kita raih, yang dapat diraih oleh manusia adalah
bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan. Kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan, itu prestasi melebihi apapun juga. Lebih daripada saudara memiliki segenggam emas, segenggam berlian. Sebab semua yang saudara genggam-genggam itu tadi, pada akhirnya harus saudara lepaskan. Tetapi kalau saudara memiliki karakter yang takut akan Allah, dewasa dalam Tuhan, maka sungguh saudara, itu adalah kekayaan saudara yang tak ternilai harganya, saudaraku. Karena itu kita perlu memperkarakan kerohanian kita. Perlu memperkarakan rohani kita. Maka salah satu sikap yang perlu kita miliki, sepertinya hal ini saya berbicara bukan hanya sekali dua kali saudara, tapi berkali-kali, tapi memang belum terlalu sering. Nanti mungkin ke depan akan cukup sering. Saudara, maka salah satu sikap yang perlu kita miliki adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Khotbah di bukit. Dalam Matius pasal 5 ayat 3, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang miskin, tapi orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya apa, saudara? Itu adalah satu sikap hati yang menyadari bahwa kita belum layak di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita masih kurang di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa bisa juga seperti yang tadi. Kita menyadari bahwa Tuhan, saya masih tertinggal Tuhan. I'm retarded. Saya tertinggal Tuhan. Saudara, sikap hati seperti ini perlu kita miliki. Baik oleh pemuda, baik yang sudah dewasa, maupun yang sudah tua. Salah satu yang paling sulit diajak berbicara adalah orang yang tidak miskin di hadapan Allah. Mereka merasa mereka sudah tahu segala-galanya. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu lagi berubah. Ingat saudara, orang yang tidak perlu berubah itu namanya orang tua. Orang yang sudah tua. Jadi definisi daripada orang yang tua adalah orang yang sudah tidak mau berubah, itu namanya tua. Kalau saudara misalnya umur 25 tahun, tapi sudah tidak mau berubah, saudara sudah tua. Sekalipun masih umur 25 tahun. Kalau saudara umurnya 50 tahun atau 60 tahun, tapi masih mau berubah, saudara belum tua. Karena saudara masih mau berubah di hadapan Tuhan. Amin. Ini penting sekali saudara. Kalau ada orang umur 70 tahun, tapi masih mau berubah, dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia terus mau belajar. Dia terus mau memperbaiki hidupnya. Dia terus mau mengejar ketertinggalan dia. Umur 70 atau 75 tahun. Maka orang seperti ini belum tua. Orang seperti ini masih muda. Mengapa? Karena dia masih mau berubah. Karena dia masih terus mau memperbaiki hidupnya. Merubah hidupnya. Itulah orang yang sekalipun mungkin usianya tua, tapi spiritnya belum tua. Jiwanya masih tetap muda. Karena dia ingin masih terus diperbaiki di hadapan Tuhan Allah. Saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan Allah ini, saudaraku, yang sedemikian penting ini, maka betul sekali firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kalau pedang bermata dua itu, maka pedang itu saudara, bukan hanya menusuk kepada pendengarnya saja, tetapi kepada saya juga yang menyampaikan firman Tuhan ini. Saya juga, ini menjadi koreksi bagi saya. Maka saudara, kita harus sama-sama, tidak peduli siapapun kita harus sungguh-sungguh terus memperbaiki hidup kita. Saudara, kalau saudara naik pesawat, maka sebelum pesawat itu take off, maka pesawat itu membutuhkan landasan pacu. Landasan pacu di Soekarno-Hatta itu sekarang sudah 3 km. Dulu kira-kira 2,5 km. Jadi katakanlah rata-rata landasan pacu bandara itu mungkin 2,5 sampai 3 km rata-rata ya. Lebarnya itu bisa 45, yang baru diresmikan kalau nggak salah 60 meter ya. 60 meter itu panjang runway-nya itu, landasan pacunya itu 3 km. Saudara, kalau naik pesawat, maka saudara, pesawat itu pertama-tama lambat. Lalu ketika memasuki landasan pacu saudara, maka pesawat itu makin lama makin cepat. Benar ya saudara ya? Makin lama makin cepat. Dan akhirnya terus ketika ini di ujung landasan pacu itu tadi, ya mungkin beberapa ratus meter
di ujung landasan pacu, maka itu kecepatannya udah maksimal sehingga pesawat itu tadi apa? Take off, lepas landas. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya satu pesawat, misalnya pertama jalan lambat, ya 100 meter lambat, 200 meter lambat, udah sampai 1 kilo masih lambat, udah 2 kilo masih lambat. Ada nggak harapan? Sudah 2,5 kilo masih lambat. Bisa nggak terbang seperti itu? Bisa nggak kalau misalnya udah kecepatannya masih lambat, lalu di kilometer di 3 kilometer 3 itu tiba-tiba take off? Nggak bisa, kecelakaan. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita selagi ada di dunia ini, nah saya bersyukur ini ada beberapa anak muda. Ini firman Tuhan ini penting sekali buat kalian, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Masa mudamu itu engkau sedang berada di landasan pacu. Maka untuk mengikuti Tuhan supaya bisa terbang bersama-sama dengan Tuhan, maka sekarang adalah terus jaga kecepatan kerohanianmu. Jaga stamina kerohanianmu. Semakin lama semakin giat bagi Tuhan. Semakin lama semakin sungguh-sungguh bagi Tuhan. Sehingga pada saatnya kalian dapat terbang tinggi, melayang bersama-sama dengan Tuhan, tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang yang masa hidupnya disia-siakan, landasan pacunya makin lama makin berkurang, tapi belum ada niat untuk terbang. Kecepatannya pun tidak ditambah, kecepatannya begitu-begitu saja. Nah, orang seperti ini akan menyesal karena pada saatnya dia harus lepas landas, bukan lepas landas, tinggal kandas. Mengapa? Karena dia tidak menggunakan kesempatan ini tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh mempunyai pengharapan. Semua yang mendengarkan benar firman Tuhan ini, baik yang ada di gereja maupun di luar daripada gereja. Mungkin saudara di rumah, atau mungkin saudara sedang terbaring atau dalam perjalanan, dimanapun saudara berada, mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, ini sangat penting sekali. Saudara, selagi masih ada kesempatan, dan saya melihat bahwa kita masih punya kesempatan, saudara. Mari kita memperkarakan kerohanian kita. Apakah kita ini ibarat seperti ada di landasan pacu itu tadi? Sekarang kecepatan rohani kita seperti apa? Kegiatan rohani kita seperti apa? Kesungguhan rohani kita seperti apa? Nah, saudara, kita harus memacu diri kita. Kita harus terus memperbaiki hidup kita supaya semakin hari kita semakin bergerak cepat, supaya kita semakin hari semakin bermutu di hadapan Tuhan, supaya semakin hari saudara kita semakin lekat dengan Tuhan, supaya kita dibawa terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, jangan mendengarkan kata orang, saudara. Nggak peduli. Kan itu, saudara, saya mengatakan begini. Pilih-pilih teman, jangan sembarangan berteman. Kalau misalnya kalian kecepatannya mau cepat, sekarang gini ya. Contoh misalnya, saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan misalnya orang-orang Singapura misalnya, orang Korea, salah satu ciri mereka itu jalannya cepat, mana-mana cepat. Maka orang yang jalannya cepat itu juga itu cocok kalau misalnya jalan bersamaan ya dengan yang jalannya juga cepat. Iya kan? Kalau misalnya ada orang yang jalannya cepat lalu berjalan dengan orang yang jalannya lambat, waduh. Maka yang jalan lambat itu akan stres, yang jalannya cepat juga stres gitu ya. Maka saudara, dalam hal ini perlu ada penyesuaian. Yang jalan lambat ya. Maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ya sebenarnya sih ya 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah yang jalannya lambat, dia berupaya jalan cepat supaya seirama, supaya sama dengan kecepatan temannya itu tadi, yang cepat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang jalannya cepat itu tadi, ya udah ikuti irama yang lambat. Ting tong musik gitu ya, lambat. Tapi saudara, itu suatu penderitaan yang teramat sangat bagi yang jalan cepat. Sama-sama menderita atau sama-sama cari titik tengah. Yang cepat kecepatannya dikurangi, yang lambat ya lalu titik tengah. Kalau misalnya antara sesama kita mungkin penyesuaiannya bisa seperti ini. Tapi kalau kita berbicara bagaimana kita menyesuaikan diri dengan Tuhan, maka saya mengatakan
Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kalau Tuhan jalannya 100 misalnya, kalau Tuhan jalannya misalnya 70 km per jam, lalu kita kecepatannya 30 km per jam, nah kita yang harus memacu kecepatan kita supaya sama kecepatan kita dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus serius dengan hal ini, saudara. Bagaimana supaya kecepatan kita, stamina kita boleh dapat terus prima? Mari kita buka bagian firman Tuhan, saudara, di dalam Ibrani, ya, dalam Ibrani, ya, kitab Ibrani pasal yang ke-12, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 1 dan 2. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang bukan pasal 11 tapi pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, maka dikatakan bahwa sebenarnya hidup ini seperti satu perlombaan. Maka perlombaan itu, maka setiap orang kalau misalnya berlomba, misalnya dalam hal ini lomba lari, maka seseorang itu dia sungguh akan menjaga staminanya. Maka seorang yang lomba lari, saudara, mereka juga akan mengenakan pakaian di mana mereka dapat bergerak dengan leluasa. Saya belum pernah memperhatikan misalnya lomba lari, pesertanya itu misalnya pakai setelan jas begitu. Setelan jas itu tidak membuat orang bisa cepat lari. Maka pakaiannya juga khusus, di mana orang itu bisa berlari dengan cepat. Maka dikatakan, maka lalu yang lain, kita belum pernah melihat kalau misalnya orang yang berlari itu, saudara, sambil membawa beban. Bahkan misalnya handphonenya yang ringan pun, misalnya udah saya bawa handphone ini aja gitu, enggak pernah, betul-betul kosong, ya. Apalagi misalnya pelari itu misalnya bawa pikulan gitu, ya udah sambil lari, waduh ini nanti barang saya hilang, sambil bawa sesuatu sambil lari, nggak bisa, dia pasti akan tertinggal. Maka dikatakan seorang pelari, artinya seorang supaya tidak tertinggal, maka dia menanggalkan dua hal, saudara, yaitu menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, saudara. Nah, pertama beban itu tadi. Ini bisa berbicara tentang beban kekhawatiran kita, beban permasalahan hidup kita. Kalau kita memiliki kekhawatiran, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab yang memelihara kamu. Jadi kekhawatiran itu, saudara, bukan sesuatu yang harus kita peliharakan, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kalau sesuatu yang kita sudah serahkan, maka itu bukan milik kita lagi. Kekhawatiran kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka seharusnya, saudara, kekhawatiran itu bukan lagi menjadi milik kita, tapi itu sudah diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan. Lalu yang kedua, saudara, beban itu tadi yang sangat menghambat perjalanan rohani kita adalah dosa. Dosa, saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam cinta kasih Tuhan, saya mengatakan begini: jangan melakukan dosa dan jangan hidup dalam dosa. Amin, saudara. Jangan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, mereka jangankan lari, saudara, mereka tidak dapat berjalan. Orang hidup dalam dosa, jangankan berjalan, berdiri pun tidak sanggup. Maka dikatakan kita harus membuang, saudara, melepaskan beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara, masing-masing kita berbeda, saudara. Dosa-dosa kita, kejahatan kita yang harus kita buang bisa berbeda, saudara. Salah satu tadi, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 5 tadi, mengapa kita tidak maju? Dikatakan karena kamu telah menjadi lamban. Lamban dalam mendengar. Sedangkan dalam Yakobus dikatakan sebenarnya kita harus cepat mendengar.
Kalau Yakobus mengajarkan kita, saudara, kita harus cepat mendengar. Mendengar kita harus cepat. Artinya cepat tanggap. Bagaimana supaya cepat tanggap? Ya, kita bersedia mendengar dan kita mengusahakan diri kita untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. 1, 2, 3. Cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat marah, saudara. Jangan dibalik. Ada orang yang cepat marah, cepat berkata-kata, lambat mendengar. Wah, itu yang celaka, saudara. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita dalam Yakobus sebagai anak Tuhan, kalau kita supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita tidak tertinggal kerohanian kita, maka dalam Tuhan tadi mengajarkan kita harus miskin di hadapan Allah. Setelah itu kita harus cepat untuk mendengar. Saudara, itu berarti bahwa kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ini, saudara, ini harus sungguh-sungguh kita kejar, saudara, ketertinggalan kita. Mungkin kita misalnya, mungkin misalnya saudara selama ini tidak ada waktu membaca Alkitab, saudara. Saya ingin mengatakan begini, yuk kita kejar ketertinggalan kita. Kejar ketertinggalan kita. Kesempatan kita membaca Alkitab ini, saudara, hanya selagi kita masih ada di dunia ini. Di sorga kita tidak perlu lagi baca Alkitab, saudara. Sepertinya udah gak perlu lagi. Karena apa yang ada di Alkitab itu semua sudah terbuka di depan mata. Jadi selagi kita di bumi ini baca Alkitab, jangan Alkitab ini sia-sia dicetak. Dicetak, dibagi, lalu dijadikan hiasan saja. Kadang-kadang jadi bukan hanya hiasan saja, kadang-kadang jadi ini, ya kalau misalnya supaya berdiri tetap kokoh, udah taruh Alkitab supaya bisa berdiri. Atau kadang-kadang supaya TV-nya bagus, dikasih ya penopangnya Alkitab. Wah, betapa kita jahat sekali di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus cepat mendengar. Kita baca Alkitab ini, saudara. Amin, saudara. Saudara pernah memikirkan gak berapa, misalnya gini, misalnya dari Alkitab bahasa aslinya ke bahasa Inggris, lalu ke bahasa Indonesia lah katakan, itu ada berapa penterjemah, lalu menuliskannya seperti apa. Waduh, itu bertahun-tahun mereka tulis, menerjemahkan satu kata itu bisa lama gitu, saudara. Lalu akhirnya diterjemahkan 66 kitab dan kita anggap seperti biasa saja. Kita anggap seperti barang yang tidak ada harganya. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang lamban mendengar. Maka firman Tuhan hari ini berkata, yuk jangan menjadi lamban. Sebab kalau kita lamban seperti ini adalah lamban yang mengandung dosa. Kalau kita lamban untuk mendengarkan suara Tuhan, lamban seperti ini adalah lamban yang mengandung dosa. Saudara, saya percaya, saudara, bahwa ketika kita akan berhadapan dengan Tuhan, maka salah satu mungkin yang akan ditanya oleh Tuhan, apakah kamu mengerti kehendakku, kata Tuhan. Kehendak Tuhan di mana? Misalnya kita mengatakan, saya tidak tahu kehendak Tuhan. Memang kehendak Tuhan di mana? Di Alkitab. Kamu pernah baca? Loh, kita bagaimana lagi bisa mengelak, coba saudara? Kalau Tuhan sudah bertanya, kamu sudah baca kitab suciku? Dan kita mengatakan, aduh saya tidak punya kesempatan. Betapa kita menghina Tuhan yang sudah memberikan kitab ini. Oh, kamu tidak membaca kitab saya. Mengapa? Sibuk. Oh, berarti kamu sibuk itu yang lain. Kenapa? Saya tidak ada waktu. Oh, berarti kamu tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Berarti memang ini tidak penting. Memang kamu pantas dihukum. Saudara, mari kita manfaatkan Alkitab kita. Sungguh-sungguh kita mau belajar. Lalu apa? Menanggalkan dosa itu tadi, saudara. Menanggalkan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Bagian Tuhan adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Allah Bapa menyiapkan keselamatan. Allah Anak yaitu Tuhan Yesus menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk mengerjakan keselamatan itu tadi.
Saudara, kita melihat Allah Tritunggal bekerja dengan luar biasa untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, lalu kalau begitu, apakah kita tidak punya bagian? Ada. Kalau Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah telah melakukan keselamatan bagi kita, apakah kalau begitu kita tidak perlu melakukan apapun juga supaya kita diselamatkan? Memang, saudara, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi keselamatan itu artinya bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Itu berarti bahwa kita diperbaiki. Itu berarti kita diperbaiki supaya kita jangan menjadi orang yang tertinggal. Jangan menjadi orang yang tertinggal dalam hal kerohanian. Maka bagian kita adalah yaitu tugas kita adalah meresponi anugerah Allah ini tadi. Berarti bagian kitalah yang menanggalkan dosa-dosa kita. Bagian kitalah yang menanggalkan beban kita. Bagian kitalah yang kita berjuang untuk berjalan lebih cepat lagi, belajar Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita semakin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh berharap sekali saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Maka ayat 4 dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat 4 itu adalah lanjutannya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita karena apa? Berduka cita karena dia menyadari bahwa dia masih kurang. Berduka cita yang menyadari bahwa dia masih harus bertumbuh. Berduka cita karena menyadari bahwa dia belum seperti diharapkan oleh Tuhan. Saudara, maka saya ingin mengatakan begini. Jikalau saudara memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan, jikalau saudara memiliki duka cita karena merasakan kemiskinan, karena merasakan ketidaklayakan saudara di hadapan Tuhan, maka saya mengatakan ini adalah langkah pertama yang sangat penting sekali, saudara. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting sekali. Ini harus dimiliki, saudara. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang seperti ini, maka sulit bagi kita untuk maju, saudara. Sulit bagi kita untuk berjuang bagaimana bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kesadaran bahwa kita miskin di hadapan Allah itu langkah yang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Tetapi saudara, ada tetapinya. Tetapi kalau kita berhenti sampai di kesadaran itu saja, kita belum meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi itu penting sekali. Langkah pertama ini penting sekali. Kita menyadari kekurangan kita, kita menyadari ketidaklayakan kita, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kalau misalnya seseorang tidak memiliki ini, nggak mungkin dia melangkah. Tidak mungkin melanjutkan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi jikalau seseorang memiliki langkah ini tadi, bahwa dia menyadari bahwa Tuhan, saya belum seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan, saya masih rusak, Tuhan. Tuhan, saya harus terus diperbaiki, oh Tuhan. Tuhan, hidup saya rasanya belum menyukakan Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali. Maka orang seperti ini, saudara, maka dia pasti akan melangkah dan dia bersedia melakukan apapun juga, mengejar ketertinggalan dia. Saudara, mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Ini penting sekali, saudara, dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ini saudara, saya akan bacakan buat kita semuanya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat ke-20 dan 21. Saudara, mengapa kita harus menanggalkan beban kita? Mengapa kita harus menanggalkan dosa-dosa kita yang begitu merintangi kita? Yaitu supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi juga ada hal lain yang juga sangat penting, sangat mulia sekali, yang harus kita sadari dan yang harus terjadi dalam hidup kita. Saya akan bacakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Saudara perhatikan, dalam rumah yang besar, maka perabot itu ada yang terdiri dari emas, kemudian juga perak, kemudian juga dari kayu dan tanah. Saudara,
maka dibuat urutannya itu mulai dari yang mulia sampai yang kepada kurang mulia. Emas itu mulia, perak itu kurang mulia dibanding dengan emas. Lalu kayu, dan yang paling kurang mulia itu adalah tanah. Kemudian yang pertama, maksudnya emas itu tadi dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir, yaitu tanah, dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Sampai di sini coba renungkan. Saudara kalau misalnya mau dipakai oleh Tuhan, mau dipakai untuk hal yang mulia atau yang kurang mulia? Ya, yang penting saya dipakai, kurang mulia juga nggak apa-apa, tanah juga nggak apa-apa. Saudara, dalam hidup kita yang sekali ini, kita pasti hati kita berkata, Tuhan, dalam hidup saya sekali ini, yang hanya satu kali ini, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Maka rahasianya adalah ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Nah ini saudara, kalau dia menanggalkan dosanya, dia menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, tadi Ibrani dia sedih. Penulis kitab Ibrani dia sedih. Seharusnya kalau menurut ukuran waktu, kamu seharusnya sudah dewasa. Kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Pengajar ini bisa juga berarti artinya mengajar orang banyak, atau bisa juga mengajar 1-2 orang. Sudah bisa menasihatin orang lain. Sudah bisa menjadi teladan. Tapi menyedihkan sekali, kamu masih tetap minum susu, masih kanak-kanak. Harusnya kamu udah bisa nasihatin orang lain, tapi kamu terus yang perlu dinasihatin. Ya, rajin dong ke gereja, setia dong kepada Tuhan. Harusnya kamu yang mengajar orang lain. Ayo kita ikut Tuhan dengan setia. Tapi enggak, kamu sendiri juga enggak bisa diharap. Kamu sendiri juga masih perlu dinasihatin. Saudara, saya sungguh berharap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sungguh saudara, kita harus menjadi pribadi yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan kanak-kanak terus. Kalau anak-anak itu dikatakan susu. Kalau anak kecil itu makanannya saudara nggak bisa yang keras. Apa sih maksudnya? Kalau susu itu saudara, ini kalau misalnya orang Kristen yang yang harus dielus-elus terus, ya harus dihargai, itu susu. Kemudian ya kita harus mengatakan Allah mengasihi, Tuhan Yesus mencintai, ya itu saja. Kita bicara tentang berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, setia Tuhan, yaitu susu. Tapi bagaimana dengan makanan keras? Makanan keras ini firman Tuhan, khotbah yang keras itu juga artinya itu misalnya berbicara tentang sesuatu yang lebih rumit, misalnya bagaimana saya hidup menjadi berkat bagi Tuhan, bagaimana supaya hidup saya dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini makanan keras. Makanan keras. Kalau misalnya makanan seperti ini tidak dapat diserap oleh yang masih kanak-kanak, karena mereka masih berpikir kepada dirinya sendiri. Anak-anak itu selalu berpusat pada dirinya sendiri. Aku, mainanku, ya ini punyaku dan sebagainya. Kalau kita misalnya masih kanak-kanak, artinya kita masih memikirkan kepentingan kita sendiri saja. Tapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tapi dilihat dari segi waktu, harusnya kamu sudah menjadi pengajar. Nah, mari kita renungkan. Mungkin kita sudah menjadi pengajar, mungkin kita sudah menasihatin orang lain, tapi belum maksimal. Kita kejar lagi, saudara. Ya, saya sedang berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat nih, saudara. Kok nggak ada amin sih? Amin. Amin ya. Saya sedang berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang saudara akan melakukan perkara-perkara besar. Amin, saudara. Saudara disucikan oleh Tuhan dan saudara akan melakukan perkara-perkara yang mulia. Apa contohnya? Misalnya gini, ada orang yang kesusahan. Bisa ada orang yang berdosa, lalu saudara bawa kembali ke jalan Tuhan. Itu pekerjaan mulia sekali saudara. Tapi pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersedia dirinya disucikan oleh Tuhan. Karena itu saudara, kita harus membuang segala dosa saudara. Yuk kita hidup dalam Tuhan. Yuk kita hidup dalam kesucian. Yuk kita hidup dalam kemuliaan Tuhan saudara. Yuk kita hidup melakukan firman Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia. Sekalipun itu sederhana, tapi kalau misalnya kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, itu namanya mulia. Misalnya mengajar sekolah minggu, lalu dengan pengajaran kita anak-anak sekolah minggu, mereka imannya dibekali. Bukankah itu mulia sekali?
Mulia sekali. Kita memberi nasihat kepada orang lain. Orang yang jalannya sudah sesat. Orang yang putus asa. Rasanya udah mau bunuh diri saja. Tapi kita memberikan nasihat kepada dia. Karena kita hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memakai kita untuk perkara-perkara yang mulia. Saudara, rindukan ini saudara. Rindukanlah. Kalau saudara misalnya jadi WL, saudara betul-betul jadi WL yang dapat melakukan pujian penyembahan yang mulia. Orang lain diberkati. Kalau saudara menyampaikan firman Tuhan, maka orang lain dapat diberkati oleh Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara sungguh-sungguh melakukan karya yang besar. Permisi tanya, kalau di rumah saudara misalnya ada gelas, ada 3 gelas, sama-sama dari kaca kristal yang bagus, isinya sama-sama air putih. Gelas yang pertama itu ternyata tidak dicuci, masih kelihatan kotornya. Tapi jangan lupa loh, itu kristal gitu ya. Lalu gelas yang kedua itu memang bersih, tapi ada sebongkah aja, sebongkah nggak banyak kok, sebongkah, maaf, kotoran burung belum masuk ke situ. Dan yang gelas yang kedua betul-betul bersih, luar dalamnya bersih. Saudara mau minum, kira-kira di antara 3 gelas ini tadi, gelas yang mana saudara mau pakai? Jawabannya pasti gelas yang bersih. Amin. Amin saudara. Maka kita juga akan dipakai oleh Tuhan kalau hidup kita bersih. Motivasi kita bersih. Hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Karena itu yang kita perkarakan terus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita, tanggung jawab kita adalah menanggalkan beban itu tadi. Menanggalkan beban dosa itu tadi. Itu bukan bagian Tuhan, itu bagian kita. Kitalah yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kitalah yang mengubah gaya hidup kita yang baru. Saudara, saya ingin suatu hari saudara, ada seorang pemabuk didoakan lalu bertobat. Dia berhenti jadi pemabuk. Tapi berapa lama kemudian dia jadi pemabuk lagi. Nah, ini kejadiannya bukan di Indonesia, di Inggris ya. Dan ini zaman dulu. Lalu dia datang kepada pendetanya. Aduh Pak Pendeta, kok saya bisa jatuh lagi jadi pemabuk ya gitu ya. Oh, bagaimana ceritanya? Lalu diceritakan. Lalu pendetanya tahu, kenapa orang ini dulu pemabuk. Kemudian setelah dia pemabuk, lalu bertobat, dia tidak jadi peminum. Tapi nggak berapa lama kemudian jadi peminum lagi. Apa yang salah? Oh, ternyata yang salah itu adalah tempat parkirnya yang salah. Apa? Tempat parkirnya gimana? Dia kan naik kuda. Dia parkirnya mana? Dia parkirnya di depan bar yang jual minuman. Ya parkirnya yang salah. Tempat parkirnya yang salah. Nah, karena tempat parkirnya yang salah, jatuh lagi dalam hidup yang lama. Jangan parkir di tempat yang salah. Amin. Kita harus mengubah kebiasaan hidup kita, saudara. Miliki teman, bila perlu teman yang baru, yang peduli dengan hal ini tadi. Bila perlu pindah rumah. Tapi pindah negara jangan dulu lah ya. Pindah rumah, pindah situasi dan sebagainya. Pokoknya kita harus mengejar ketertinggalan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita serius dengan kerohanian kita. Kita memperkarakan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh saudara, hidup kita dapat menyukakan hati Tuhan. Kalau hidup kita menyukakan hati Tuhan, itulah prestasi yang terbesar yang dapat kita raih, yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.